Mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus Ibu Surya, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua, panjenengan semua, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Halaman berapa? 443. Monggo Ustaz. Al-Qiyamah itu ya. Al-Qiyamah. Allah Ta'ala berfirman, aku bersumpah dengan hari kiamat. Al-Qiyamah. Dalam bahasa Arab, Al-Qiyamah adalah masdar dari kama yakumu, adanya kata di ujung kata adalah sebagai mubalaghah sebagai kebiasaan orang Arab dan orang berbicara. Terdapat alasan berbeda-beda dari para ulama dan ringkasnya ada 4. Pertama, karena terjadinya hal-hal mengerikan di waktu itu seperti debu raikan terdahulu. 2, karena bangkitnya makhluk-makhluk dari dalam tubuh mereka masing-masing seperti yang difirmankan Allah Ta'ala, yaitu pada hari mereka keluar dari lumpur dengan cepat. Al-Ma'arij 43. Karena manusia di waktu itu berdiri menghadap Rabbul Alamin seperti diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai firman Allah Ta'ala, hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Al-Mutaffifin, beliau bersabda, hari di mana salah seorang dari kamu sekalian berdiri dalam telinganya sendiri dan mencapai separuh telinganya. 4, karena bersama para malaikat berdiri bersaf-saf firman Allah Ta'ala pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. An-Naba 38. Para ulama kita berkata, ketahuilah bahwa setiap kali seseorang meninggal dunia berarti telah datang kiamatnya. Hanya saja kiamat itu ada yang kecil dan ada yang besar. Kiamat kecil adalah yang datang kepada setiap orang secara khusus, berupa keluarnya roh dari badannya, berpisah dari keluarganya dan terputus pisahannya.
hanya berbekal amalnya saja. Jika amalnya itu baik, maka balasannya pun baik. Jika amalnya buruk, maka balasannya pun buruk. Adapun kiamat besar adalah yang terjadi menyeluruh kepada segenap manusia dan mencabut seluruh nyawa mereka seketika. Dalil yang menyatakan bahwa setiap orang yang meninggal dunia berarti telah datang kiamatnya adalah sabda Nabi SAW kepada beberapa orang Arab Badui yang bertanya kepada beliau, kapankah datangnya kiamat? Maka beliau melihat kepada seseorang yang paling muda di antara mereka seraya bersabda, jika orang ini sempat hidup, belum lagi dia pikun, maka kiamat kamu sekalian pun telah tiba kepadamu. Muslim dan lain. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara nama hari kiamat adalah Al-Qiyamah. Al-Qiyamah dari taqama yaqumu qiyam, artinya berdiri, tegak, karena pada saat itu yang mati dibangkitkan oleh Allah. Dan saat itu semua orang berdiri di hadapan Allah untuk dihisab sesuai dengan amalnya masing-masing. Yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawab. Pada hari di mana manusia dan para malaikat itu berdiri di hadapan Allah untuk nanti menjalani hisab. Maaf kalau malaikat tidak dihisab ya. Malaikat itu panitia kiamat. Yang dihisab itu manusia dan jin serta binatang. Jadi mereka nanti bangkit berdiri untuk menjalani proses kiamat lah. Saya ulang, kalau malaikat nggak dihisab. Kalau malaikat justru dia adalah panitia kiamat. Nah, aneka kejadian-kejadian di mahsyar itu tegaknya ketentuan-ketentuan Allah berkaitan balasan amal dan macam-macam. Itu semua adalah merupakan istilah yang dipakai untuk kiamat, dari kata koma, berdiri, ditegakkan, dilaksanakan, dan begitu seterusnya. Tapi yang pasti kiamat itu dibagi dua. Ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Kalau kiamat besar ya, semua kita yang beriman itu nggak akan nututi, karena menjelang hari kiamat yang ada imannya mati. Nah, yang tinggal hanyalah orang-orang yang tidak ada imannya dalam hatinya. Terus terjadilah kiamat kubro itu. Yang pasti terjadi pada setiap kita adalah kiamat sughro, yaitu kematian. Itu yang pasti terjadi pada kita itu. Kiamat sughro itu, kiamat kecil, yaitu apa? Kematian. Semua kita pasti mengalami itu. Dan yang terpenting dari semua kiamat itu, baik yang kubro maupun sughro, adalah satu: persiapan menghadapinya. Karena kapan waktunya itu dirahasiakan oleh Allah. Tidak Allah beritakan. Kapan kita mati kita tidak tahu. Kapan kiamat kubro kita tidak tahu. Berarti kalau Allah nggak ngasih tahu, itu berarti tidak penting untuk kita ketahui. Yang penting apa? Persiapan. Persiapan untuk menghadapi kiamat, baik kiamat kubro maupun kiamat sughro. Kalau di hadis Sahih Muslim, di antara bentuk persiapan yang bagus untuk menghadapi kiamat itu adalah cinta. Dan Nabi bersabda, orang itu saat itu ada seorang kampung yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kapan kiamat? Nabi balik bertanya, mada adatalah, apa yang kamu telah persiapkan kalau kamu nanya kiamat? Kata orang itu, la syai', tidak ada ya Rasulullah, illa an yuhibbullah wa rasulah, selain dari saya mencintai Allah dan Rasulnya. Lantas Nabi bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan siapa engkau cinta. Maka kita ini bermodalkan cinta, itu insya Allah akan bersama dengan orang siapa yang kita cintai. Pertanyaan, yang kita cintai siapa? Kalau yang kita cintai adalah Allah dan Rasulnya, selamat. Tapi kalau yang kita cintai selain Allah dan Rasulnya, hati-hati, siapa dulu yang kita cintai itu. Makanya pastikan ya dalam hati kita bahwa kita ini mencintai Allah dan Rasulnya, ada keberpihakan kepada Allah dan Rasulnya, supaya nanti kita ini bersama dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yang mendengar hadis itu, beliau mengatakan, hari itu
Tidak ada yang membuat saya sangat bahagia selain dari pernyataan Nabi yang mengatakan engkau akan bersama dengan siapa engkau cinta. Karena itu potensial membuat saya, kata beliau, bisa bersama dengan Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, walaupun saya tidak bisa beramal seperti beliau-beliau karena saya mencintai beliau semuanya. Jadi kalau kita baca sejarah para ulama-ulama besar terdahulu ya, orang-orang soleh terdahulu, itu kan rasanya kita ini nggak bisa beramal seperti mereka itu. Imam Syafi'i itu, Imam Malik rahimahumullah, kalau bulan Ramadan terutama, itu sehari bisa khatmul Quran 2 kali. Itu gimana kita nggak bisa itu. Kalau Sayyid Ali Zainal Abidin As-Sajjad, cicit Nabi kita Muhammad SAW, itu semalam bisa sujud itu 1000 kali misalnya. Yes, artinya saking banyaknya rakaat sholatnya. Iya. Hadis kok nggak terkejar. Sayyidina Utsman tuh kalau nyumbang perjuangan jalan Allah bisa sampai miliaran. Saatnya kita jauh lah, hayhata. Beberapa sahabat Nabi bahkan menjadikan dirinya sebagai tameng untuk perjuangan untuk Rasulullah Muhammad SAW. Wah jauh kita nggak terkejar. Tapi kita bisa loh, insya Allah. Walaupun kita tidak bisa beramal seperti orang-orang soleh terdahulu itu, tapi kita bisa insya Allah satu rombongan dengan beliau-beliau itu. Modalnya apa? Cinta. Itulah yang dikatakan Imam Syafi'i itu. Uhibbus shalihin walastu minhum. Aku ini mencintai orang-orang yang soleh itu, walaupun aku ini bukan termasuk orang yang soleh, dengan harapan agar nanti bisa dikumpulkan dengan orang-orang soleh itu. Nah makanya tidak hanya menjenengan tapi juga saya tanamkan dalam hati cinta kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW agar kita ini nanti satu rombongan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, saya kira itu diantaranya modal cinta. Jadi, tentu ya jangan cuma ngomong cinta toh, tapi cinta itu harus dibuktikan ya. Kalau cuma cinta saja nggak ada pembuktiannya itu namanya gombal. Gombal. Ya kan ada orang ngaku cinta tapi nggak ada buktinya, itu gombal. Cinta dusta. Maka supaya tidak dusta cintanya harus dibuktikan. Nah, bagaimana kaitannya kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya Muhammad SAW? Ya buktikan dengan taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Bahwa kita namanya manusia kadang ada keterbatasannya pasti ya. Ya perbanyak istighfar, tobat, minta ampun kepada Allah. Yang penting kita terus berusaha untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Rumusnya sederhana kok. Kita laksanakan yang wajib-wajib dengan baik dan benar. Kita sempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah. Kita tinggalkan yang haram. Kalau namanya orang kadang remnya blong, segera tobat minta ampun kepada Allah. Udah gitu aja. Nah insya Allah yang kurang-kurang akan ditutupi, akan dicukupi, akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mau lanjut. Yaitu hari hidupnya sangkakala Allah Ta'ala berfirman, hari yang pada waktu itu hidup sangkakala. An-Naba 18. Ayat ini sudah pernah kita bicarakan sebelumnya. Yaum An-Natur, yaitu hari sangkakala sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala dari hidup sangkakala Al-Mudaththir ayat 8. Ayat ini pun sudah pernah kita bicarakan. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Al-Qari'ah yaitu menggedor. Disebut demikian karena berita tentang kiamat itu mengetuk hati keras-keras dengan kengerian-kengeriannya. Orang berkata, Qad ashabat qawari dahri, maksudnya mereka telah mengalami peristiwa-peristiwa mengerikan dari kejadian-kejadian berat. Yaum al-Bas, yaitu hari kebangkitan. Pada hakikatnya kebangkitan adalah ditampakkannya sesuatu yang selama ini tersembunyi dan digerakkan dari yang selama ini diam. Tapi mengenai kebangkitan dan sifat-sifatnya sudah pernah kita bicarakan. Walhamdulillah. Yaum an-Nusyur, yaitu hari dihidupkannya kembali seluruh makhluk. Orang berkata, Qad ansarullah al-mauta fanasahu, artinya Allah menghidupkan kembali orang-orang mati, maka mereka pun hiduplah. Kata an-Nusyur dengan arti seperti ini antara lain terdapat pada firman Allah Ta'ala kepada Uzair alaihi salam dalam Al-Quran,
dan lihatlah kepada tulang-tulang keledai itu, bagaimana kami menghidupkan kembali. Al-Baqarah 259. Terkadang an-nusur berarti juga tercerai-berai, seperti kata-kata amruhum nasrun, artinya mereka tercerai-berai. Kaum al-Furuj, yaitu hari keluar, Allah Ta'ala berfirman, pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat.